Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Sinchan Tutor, channel motivator YouTuber pemula. Baik teman-teman, sebelum saya menyampaikan sesuatu di channel ini, pagi hari ini seperti hari biasanya, setiap pagi saya membalas komentar teman-teman dan mengunjungi teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya, baik channel Adi Chandra 007 dan channel Sinchan Tutor ya. Nah, kemarin itu mohon maaf saya dikritisi oleh subscribernya Sinchan Tutor ya, bahwa memang pengalaman di Adi Chandra 007 itu jangan diceritakan di channel Sinchan Tutor. Bahkan mungkin ketika mendapatkan surat dari Google AdSense pun itu jangan diceritakan di channel ini. Nah begini teman-teman, saya nggak sebutkan nama channelnya ya, tapi kemarin sudah saya balesi beliaunya. Saya jawab ya mohon maaf begitu aja. Cuman gini teman-teman semuanya, saya ingin berbagi pengalaman ya di Sinchan Tutor ini, berbagi pengalaman tentang langkah-langkah saya mulai dari nol sampai monet ya, sampai request pin dan kemarin pinnya sudah keluar ya. Jadi $10 pertama itu sudah tercapai dan akhirnya mendatangkan pin. Nah, apakah saya salah teman-teman jika saya berbagi pengalaman di sini ya? Karena ini juga channel saya ingin share pengalaman dengan teman-teman semuanya. Saya pikir itu adalah hal yang wajar teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah berhasil di satu channel, sudah monet, kemudian sudah request pin ya, kita tinggal menunggu gajian pertama sambil kita berikhtiar berusaha. Apakah salah saya jika ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua? Saya bukan merasa sok pintar atau mungkin menggurui teman-teman semua, tidak. Akan tetapi memang di sini niatannya adalah berbagi pengalaman. Apa salahnya ya teman-teman ya, berbagi pengalaman. Dan teman-teman boleh kok belajar dari channel-channel lain juga boleh. Banyak channel-channel tutorial, channel-channel yang lebih besar itu banyak. Tetapi mungkin teman-teman kesulitan ketika ingin tahu cerita dari awal sampai monet ya, karena di sana beliau-beliau yang senior-senior saya yakin sudah pembahasannya juga pembahasan yang lebih tinggi, lebih jauh ya. Sedangkan untuk teman-teman yang pemula, benar-benar pemula, mungkin mengikuti channel saya lebih pas karena seputar tentang awal-awal belajar nge-YouTube ya. Jadi seperti itu. Silahkan kalau mau mengikuti channel-channel besar lainnya, itu saya pun juga belajar teman-teman dari channel besar lainnya ya. Jadi berguru dimanapun itu nggak masalah. Tetapi mohon tidak menyalahkan saya ketika saya share pengalaman di sini. Toh ini juga channel saya ya. Saya mau ngapain aja juga boleh ya. Saya mau bikin konten apa aja juga boleh, tapi kemarin dikritisi. Tolong jangan di-share di sini pengalamannya. Kalau monet ya channel satunya seperti itu. Channel monet yang mana? Toh videonya masih 30-an. Ya saya hanya senyum-senyum saja dan saya balesi komentar beliau. Saya juga sudah mendatangi beliau kemarin. Ya mohon maaf itu. Saya sempat juga kepikiran juga, masa sih nggak boleh nge-share pengalaman saya di channel baru saya ini, kan masa nggak boleh, kan ini kan channel saya juga gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mendukung channel Sinchan Tutor dan channel Adi Chandra 007 ya. Dan insya Allah saya juga akan mengembangkan channel ini seperti channel Adi Chandra 007. Harapannya adalah membawa manfaat kepada teman-teman semuanya ya. Jadi ada manfaat yang bisa didapatkan teman-teman dari
channel ini ya. Itu yang pertama. Baik teman-teman, pagi ini saya akan membahas sesuatu yang sifatnya adalah pondasi ya, pondasi basic ya, untuk teman-teman YouTuber pemula. Jadi gini teman-teman, ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya ya. Saya yakin mungkin teman-teman YouTuber yang lain yang sudah sukses ya, channel-channel besar juga pernah mengalami ini. Nah, tapi ini nggak apa-apa saya share ke teman-teman ya. Teman-teman, buat teman-teman YouTuber pemula yang benar-benar pemula ya, dan ingin jadi seorang YouTuber sukses ya, saya sarankan kepada teman-teman mulai sekarang pikirkan tema yang pas buat teman-teman ya. Tema niche ya yang pas buat teman-teman itu temanya tema apa ya. Jangan sampai teman-teman membuat video, membuat channel itu ngambang atau nggak terarah ya. Karena saya melihat ini berdasarkan pengalaman saya, makanya saya itu kalau nggak bikin video, itu pekerjaan saya itu duduk di atas meja di depan laptop seperti ini. Saya mendatangi channel-channel ya, saya mendatangi channel-channel teman-teman yang lain, saya mendatangi channel-channel YouTuber besar ya, dan saya mengamati, saya menonton videonya sampai habis. Untuk apa teman-teman? Supaya saya dapat ilmunya dan saya tulis apa yang saya dapatkan dari sana. Saya tulis teman-teman. Nah, dari rangkuman saya nonton video tersebut, banyak para konten kreator, YouTuber pemula yang sudah jalan, kadang setengah jalan, kadang belum jalan atau masih 100-200 subscriber, ada yang 500 subscriber atau setengah jalan, ada bahkan yang sudah monetisasi, itu kehilangan arah. Kalau saya baca adalah kehilangan arah. Kenapa saya katakan kehilangan arah? Ya, karena dia dalam membangun channel, mereka tidak punya patokan tema ya, tema yang pas. Mohon maaf ya. Ada channel mukbang, sekedar makan, kemudian di shoot, kemudian di upload. Nah, memang kita bisa saling mendatangi, saling berkunjung kepada teman-teman, nanti kita saling tonton, tukar-menukar penonton, itu bisa teman-teman, bisa ya. Tetapi perkembangan channel kalian itu saya pastikan akan lambat ya, akan lambat. Kenapa? Karena tergantung dari penonton yang saling tonton tadi ya. Channel memancing nggak apa-apa, channel memancing, saling memancing saling nonton dengan teman-teman yang lain nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma pertanyaannya, sampai kapan teman-teman akan melakukan saling tonton tersebut? Nah, jadi mulai sekarang, mumpung teman-teman yang masih pemula juga melakukan itu, tetapi juga mulai mengkonsep teman-teman ya, mengkonsep apa? Mengkonsep ide. Buatlah video yang memang benar-benar berbobot teman-teman ya, isinya. Isi dari video teman-teman ada sesuatu yang didapatkan penonton dari nonton videonya teman-teman. Itu yang paling penting teman-teman. Karena kalau sudah kontennya itu berisi, itu pasti akan dicari orang teman-teman. Memang berangkatnya kita dari saling tonton, dari upload video ya. Tapi lama-lama, sampai kapan kita akan saling tonton teman-teman? Sampai kapan kita akan upload video? Maka kalau kita nggak bikin video yang punya bobot, punya isi ya, punya makna di video itu, kita nggak akan berkembang teman-teman ya. Misal, channelnya Darmawan ya, Bang Darmawan lupa saya namanya, Darmawan Motor kalau nggak salah ya. Itu beliau channelnya tentang servis mobil ya, servis mobil.
itu sangat dibutuhkan teman-teman oleh para mekanik. Mekanik apa? Mekanik mobil. Jadi dia mengalami banyak trouble, banyak masalah dalam menghadapi servis-servis mobil yang rumit-rumit itu. Nah, di situ beliau berbagi pengalaman ya kepada para penonton. Nah, itu yang dicari orang. Cara mengatasi radiator bocor, cara mengatasi busi pincang, cara mengatasi setrum bocor dan sebagainya itu yang dicari oleh para mekanik. Jadi videonya punya makna, punya isi ya. Contoh yang berikutnya channelnya Bang Yudi KKKG. Itu channelnya mekanik sepeda motor. Itu juga bagus teman-teman. Kenapa? Setiap mekanik yang merasa kesulitan untuk servis ya motor pelanggannya, dia akan cari tutorial di sana. Trouble-nya apa? Dia berbagi dari channelnya Bang Yudi tadi. Oh, ini cara mengatasi motor, misalkan motornya berbet, misalkan begitu. Oh, ini cara ganti CVT, Honda Beat. Di sana semua teman-teman ilmunya. Nah, itulah, buatlah video yang berbobot mulai sekarang. Karena saya ketika main-main, ketika saya nggak bikin video seperti ini, saya main mengunjungi teman-teman, channel teman-teman, saya tonton satu persatu. Kadang ada yang videonya hanya sekedar ngevlog jalan-jalan ya, terus apa dengan keluarganya, apa pertanyaan saya, mungkin channel itu akan besar, subscribernya banyak ya, tetapi perkembangan di jangka panjang, apakah itu punya manfaat untuk orang lain? Karena jangan-jangan nanti pada satu saatnya channel-channel yang seperti itu penonton juga akan jenuh dan akan dialihkan ke channel-channel lain yang benar-benar dibutuhkan oleh penonton ya. Contoh saya membuat channel desain grafis, tentu suatu saat nanti ketika video itu sudah direkomendasikan kepada penonton-penonton desain grafis juga, mereka juga akan mencari tutorial untuk membuat banner ini, tutorial untuk membuat brosur, tutorial untuk membuat kalender. Tentu itu akan dibutuhkan teman-teman. Jadi mulai sekarang buat teman-teman yang masih pemula, saya berharap tentukan ide kontennya sebaik mungkin. Mau buat apa sih saya ini? Terus apa yang dibutuhkan penonton? Itu mulai dikonsep teman-teman. Sambil jalan ya, sambil belajar buat video ya. Kemudian juga ditata ya narasinya sambil jalan. Tetap juga teman-teman saling berkunjung itu penting ya. Kemudian juga melakukan kolaborasi video dengan channel besar itu juga penting. Tetapi juga pelan-pelan teman-teman memperbaiki kualitas videonya. Bukan resolusi gambarnya, bukan. Tetapi isi dari video teman-teman. Itu yang paling penting teman-teman. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.